Ya, kita mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah taala. Di malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu lagi ya Pak ya. Setiap Kamis malam kita dalam hal ini kita membahas kitab fikih sunnahnya Syekh Sayyid Sabiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang sunanul wudu ya Pak ya. Sunnah, bukan. Kita masih terkait dengan qada'ul hajah ya. Terkait dengan adab-adab yang terkait dengan qada'ul hajah atau buang hajat atau buang air. Terakhir kita itu sudah sampai di yang poin ke-9. Malam hari ini, maghrib kali ini kita lanjutkan ke poin yang ke-10 ya, tentang adab-adab qada'ul hajah. Yang ke-10 itu adalah alla yabula qaiman ya. Enggak pipis dengan posisi berdiri. Tidak pipis dalam kondisi berdiri. Kenapa adabnya begitu? Limunafatil wiqar, karena limunafatihi al wiqara, karena dia menafikan wiqar. Wiqar itu kemuliaan diri ya. Wa mahasinal adat itu kebiasaan yang baik ya. Wali annahu, dan ini yang paling pokok sebenarnya, dan ini yang menjadi intinya. Qad yatatayar alaihi rosyasuhu, bisa jadi percikan-percikannya itu kemana-mana, terbang-terbang ya Pak ya. Ini kemarin yang ditanyakan ya Pak ya, kemarin ya Pak ya ditanyakan. Qad yatatayar alaihi rosyasuhu, percikannya itu kemana-mana. Jadi kenapa kita disunnahkan? Nanti ada dua hadis yang akan berbeda di sini Pak ya. Tapi kita secara idealnya itu ya kita tidak berdiri, itu idealnya, terbaiknya itu. Ya kenapa? Karena dia bertentangan dengan kemuliaan diri, kemudian dia termasuk adat yang baik juga. Kemudian ini yang paling penting, bahwasanya kalau berdiri itu kemungkinan terkena percikan. Percikannya itu Pak, itu kemungkinan besar kena. Ya, kecuali kita mungkin bisa menghindari itu. Nah, ini yang menjadi juga faida amina minar rosyas, kalau seandainya bisa aman dari percikan-percikan itu, kalau bisa aman dari percikan-percikan itu, jaza, boleh dia, boleh nanti. Karena ada dalilnya juga nanti, karena ada dua dalil yang kelihatannya berselisih di sini, Pak ya. Jadi idealnya tidak berdiri, ya, idealnya, ya. Tapi boleh berdiri dengan syarat. Syaratnya aminar rosyas, amina minar rosyas. Aman dari percikan-percikannya itu. Makanya kalau berdiri itu ya minimal diangkat setinggi lutut itu. Apa dasar kita dalam hal ini? Itu pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa kata Aisyah? Man haddasakum, siapa yang menyampaikan kepada kalian
Man haddasakum, siapa yang mengatakan kepada kalian, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bala qaiman, pipis dalam kondisi berdiri. Kata Aisyah ini ya, siapa yang mengatakan kepada kalian, menghadiskan kepada kalian bahwasanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pipis berdiri, fala tusaddiquhu, maka kalian jangan membenarkannya. Gitu. Maka kalian jangan membenarkannya, kata Aisyah. Kenapa? Makana yabulu illa jalisan. Beliau enggak pernah pipis kecuali dalam posisi jongkok atau bowl, pipis duduk itu ya. Tidak dalam kondisi berdiri. Itu diriwayatkan oleh khamsah kecuali Abu Daud. Kemudian Abu At-Tirmizi mengatakan, kalau Sunan Tirmizi itu Pak kelebihannya, Sunan Tirmizi kan sunan itu kan banyak ya, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Darulqutni. Kelebihan Sunan Tirmizi itu dia disusun berdasarkan bab-bab fikih, ya, bab-bab fikih. Dan dia mengatakan gimana? Kata Tirmizi di sini, wa huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asahhu. Ini hadis terbaik dalam masalah pipis itu, dan inilah yang paling sahih, ya. Jadi terbaiknya kita memang tidak berdiri. Terbaiknya apa? Tidak berdiri. Namun akan ada hadis lainnya nanti, hadis Uzaifah ya, Uzaifah ibnul Yaman. Jadi di sini dikatakan wa kalamu Aisyah mabniun ala ma alimat. Aisyah mengatakan itu memang sesuai dengan yang dilihat Aisyah, karena Aisyah memang tidak pernah melihat Rasulullah pipis berdiri. Tapi berbeda dengan Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman itu menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan atau di rumah Aisyah. Jadi kalau di rumah Rasulullah nggak pernah kelihatan sama Aisyah berdiri. Tapi Huzaifah ibnul Yaman meriwayatkan lain. Ini ada riwayat dari Huzaifah berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibatati qaumin, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari itu berujung pergi ke tempat pembuangan tanah, tempat pembuangan hal-hal itulah, sampah atau apa gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fabala qaiman, beliau pipis berdiri di situ. Pembuangan tanah atau yang sampah itu, kemudian beliau pipis di situ berdiri. Itu dilihat oleh Huzaifah. Ya. Fatanahaitu, saya menjauh, kata Huzaifah. Rasulullah ini mendekat kamu. Dekatkan dia, kata. Maksudnya didekatkan dia. Pada nautu, maka saya mendekat hatta kumtu inda akibaihi, sampai saya berdiri di belakang beliau. Fatawadda, kemudian beliau mendekat, wa masaha ala khuffaihi, kemudian beliau mengusap sepatunya, sendalnya. Nanti kita akan membahas juga masalah masul khuffain, mengusap sendal sepatu ya, sepatu. Rawahul jamaah. Terus apa komentar Imam Nawawi? Imam Nawawi kita kenal dengan pensyarah Sahih Muslim ya. Imam Nawawi punya kitab namanya, beliau mensyarah Sahih Muslim itu. Beliau mengatakan begini, al-baulu jalisan ahabbu ilayya. Pipis dalam kondisi duduk atau jongkok itu lebih saya sukai, kata Imam Nawawi. Wa qaiman mubahun, dan berdiri itu mubah saja, boleh gitu ya. Tapi apa tadi, ada syaratnya gitu toh. Ya, ada syaratnya tadi, terhindar dari rosasnya, percikan-percikannya itu. Wa kullu dzalika sabitun an Rasulillah, semua itu ada dalil sabitnya dari Rasulullah. Maka Pak ya, pilihan terbaiknya yaitu duduk tadi, jongkok. Itu terbaik itu. Kalaupun kita mau berdiri karena ada riwayat lainnya, maka pilihannya kita harus berusaha menghindari percikan-percikannya. Ya, kalau mau berdiri begitu. Tapi terbaiknya ya jongkok. Nah, terbaiknya jongkok. Tahu dulu. Kalau mau berdiri, pastikan percikannya nggak kena celana kita. Itu yang ke-10. Adab yang ke-11, ya. Adab yang ke-11 adalah ayyuzila ma 'alas sabilaini minan najasah, menghilangkan apa yang ada di dua tempat keluarnya kotoran
baik buang air kecil maupun buang air besar, tempat keluarnya itu tuh dihilangkan. Kalau ada najis di situ dihilangkan. Wujuban bil hijarah, wajibnya dengan batu bil hajar. Wa ma fi ma'naha min kulli janibin jamidin tahirin qali'in lin najasa. Wajibnya dengan batu, karena istijmar nanti, batu atau semakna dengan batu. Benda padat yang semakna dengan batu, asalkan dia suci bisa menghilangkan najis. Termasuk dengan nanti ya tisu toilet, yang khusus toilet, bukan tisu makanan ya, tisu toilet itu. Nah, itu wajibnya dengan itu ya. Atau dengan air nanti itu terbaiknya tentunya ya. Nah, terbaik dengan air, tapi wajib minimalisnya itu, yang paling minimalis sekali ya dengan benda padat itu. Dengan batu atau sesuatu yang bisa menghilangkan najis, benda padat. Asalkan dia bukan apa? Laisa lahu hurmah, enggak memiliki kehormatan. Enggak memiliki kehormatan itu maksudnya apa? Enggak memiliki nilai yang ini. Enggak boleh misalnya kita punya uang banyak gitu. Terus kita pakai uang untuk apa? Membersihkan kotoran itu. Jadi walaupun kita banyak tetap enggak boleh gitu ya. Jadi boleh menghilangkannya dengan batu. Kalau ketika itu paling minimalis ketika enggak ada air atau apa, kayak batu itu. Atau sesuatu yang padat yang bisa menghilangkan najis dan dia suci dan tidak memiliki nilai. Dalam artian itu bukan sesuatu yang berharga kayak uang atau apa gitu ya, Pak. Itu enggak boleh gitu ya. Nah, au yuziluha bil ma'i faqat, atau dihilangkan dengan air saja itu terbaiknya, atau bihimamaan, atau dengan batu dulu kemudian dengan air, itu lebih baik lagi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatib, maka hendaklah ia beristinja dengan 3 batu bisalah sati ahjarin. Kalau salah seorang di antara kalian pergi ke buang air besar, ghaid, maka beristinjalah dengan 3 batu. Fa innaha tajzi'u anhu. Itu cukup ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Darul Qutni. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, Nabi masuk ke tempat buang air. Fa ahmilu ana wa ulamun nahwi, kemudian saya dan budak, anak kecil ya, budak atau gulam ini anak kecil yang sepantaran dengan saya, idawatan min ma'in, seember air. Wa anazatan ya. Wa anazatan itu artinya adalah anazah. Idawah itu anak usair kal ibrik, anazah hirbah ya, sama saja artinya itu ya. Idawah itu yang kecil, anzah yang agak besar. Kemudian beliau fayastanji bil ma'i, kemudian beliau beristinja dengan air ya, istinja dengan air. Ada riwayat Ibnu Abbas juga Pak ya, ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi melewati 2 kuburan. Di suatu hari, riwayat Ibnu Abbas, itu Nabi melewati 2 buah kuburan. Terus apa kata Nabi ketika itu? Innahuma yu'azzabani. Ini orang yang ada di 2 kuburan ini sedang disiksa. Orang yang ada di 2 kuburan ini sedang disiksa. Riwayat Ibnu Abbas ya. Kenapa disiksa? Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Mereka tuh enggak disiksa. Mereka disiksa itu bukan karena dosa besar, ya, bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma, salah seorang yang ada di kuburan ini, ya, disiksa, fakana la yastanzihu minal bauli, ya, tidak bersuci dari pipisnya, ya, Pak. Selesai pipis, langsung masuk ke celana, ya, Pak, masuk celana langsung. Kan kadang-kadang itu anak kecil ya, mungkin bagian kecil anak kecil ya Pak ya, itu perlu diingatkan itu. Kalau dewasa kayak gitu itu ya itu masalah namanya Pak ya. Tapi ini 2 orang ini diazab itu 2 orang itu, salah satu kuburan itu gara-gara la yastanzih minal baul. Pipis kan ringan sebenarnya, tapi dia nggak bisa menjaga itu, akhirnya disiksa ya. Yang kedua, wa ammal akharu, sedangkan yang lainnya fakana yamsi bin namimah, berjalan kemana-mana namimah, tukang adu domba.
Jadi dua orang di kuburan itu disiksa kata Rasulullah. Pertama gara-gara la yastanzi minal baul, enggak jaga pipis. Udah pipis langsung aja enggak istinja setelah itu. Enggak bersihin gitu ya. Yang kedua, siapa? Orang yang jalan kemana-mana tukang adu domba. Apa ya? Tukang adu domba. Misalnya di sini dengar cerita ini ke temannya, oh tadi kamu dibilang begini sama yang sana, itu kan tukang adu domba Pak ya. Tukang adu domba. Kalau dalam bahasanya Wahab bin Munabbih itu utusannya setan itu. Ya. Jadi suatu hari Wahab bin Munabbih disamperin sama muridnya, dikatakan begini, tadi ada guru yang di sana itu menceritakanmu tentang yang jelek-jelek wahai Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih imam ulama. Apa kata Wahab bin Munabbih? Ama wajada syaitanu rasulan wai roka. Emangnya setan nggak punya rasul selainmu gitu ya? Nggak punya utusan selainmu? Nggak usah disampaikan gitu kan? Nggak usah disampaikan. Ya cukuplah kata-kata buruk itu sampai cukup di situ. Itu kan artinya kita kalau kita sampaikan ke yang lain kan nanti kita semakin mengembangkan api kemana-mana ya Pak ya. Kan suka ngadu fitnah kan kayak gitu. Mendingan ya udah. Kalaupun kita mendengar keburukan seseorang dari orang tertentu, ya udah kita matikan aja. Matikan dalam artian tuh nggak usah disampaikan kemana-mana gitu ya. Kemana-mana nanti kan malah memancing keributan lebih luas. Jangan tukang adu domba. Ya. Kalau sekarang itu adu domba itu nggak lewat mulut ke mulut lagi, Pak. Lewat apa? Lewat WA ya. WA menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Tukang adu domba, apalagi bentar lagi mau pemilu nanti ya, itu lebih parah lagi biasanya gitu ya. Nah itu jangan itu. Dulu ada Ustadz Fatur Rahman Kamal dalam Majelis Tablik Muhammadiyah itu sering cerita. Itu jangan-jangan nanti amalan kita nih habis gara-gara media sosial sama WhatsApp itu Pak ya. Lah kemana-mana kita share nggak mikir share-nya di apa. Jangan habis Pak. Gara-gara berita palsu yang kita sebarkan, fitnah yang kita sebarkan, habis semua amal pahala kita. Bisa jadi itu Pak. Makanya kita perlu hati-hati. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang salah seorang di antara kalian membawa berita, ya ditabayyun dulu. Benar enggak beritanya? Jangan-jangan adu domba. Nah, kita harus pintar-pintar. Muslim itu harus ilmiah ya. Jadi itu dua orang yang diazab. Salah satunya apa tadi? La yastanzi minal baul. Tidak menjaga pipisnya. Kan ringan sebenarnya, tapi enggak dijaga. Ini ada riwayat dari Anas. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, tanazzahu minal baul. Bersucilah kalian dari pipis. Fa inna amata azabil qabri minhu, karena sebagian besar azab kubur darinya. Kenapa sebagian besar azab kubur dari pipis? Karena enggak dijaga. Karena seringkali lupa itu, Pak. Apalagi kalau dalam safar itu perjalanan. Perjalanan misalnya pipis di tengah jalan udah langsung aja cerotat langsung berangkat pergi lagi gitu. Karena celananya bernajis. Ya, kita seharusnya membersihkan minimal dengan batu atau nggak ada air dengan batu atau yang benda apa benda padat yang tadi itu yang bisa menghilangkan najis, bukan sesuatu yang bernilai seperti duit dan sebagainya. Pakai tisu toilet itu atau pakai apalah, ada daun kadang-kadang itu nggak ada masalah di situ kalau nggak mendapati air itu. Tapi intinya harus menjaga diri dari pipis itu. Jangan sampai gara-gara kita udah rajin sholat itu ya, kemudian dia disiksa dikubur gara-gara pipis nggak terjaga. Kemudian yang ke-12, ya, yang ke-12 adab qadaul hajah atau buang air yang harus kita perhatikan. Allah yastanji biyaminihi, ya, tanzihan laha an mubasyaratil aqdar. Tidak beristinja dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kanan. Adabnya itu jangan tangan kanan kalau beristinja. Tidak beristinja dengan tangan kanannya. Tanzihan laha an mubasyaratil aqdar. Menjaga tangan kanan ini untuk tidak langsung bersentuhan dengan kotoran. Jadi pakai tangan kiri Pak ya. Karena berkanan-kanan itu kan sunnah Nabi. Nah, dalam hal yang kotor itu ya kiri itu. Jadi nggak beristinja dengan tangan kanan. Ini ada hadis riwayat Abdurrahman bin Zaid berkata, dikatakan kepada Salman, qila li Salman,
Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hattal khura'ah. Nabi kalian sudah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah yang terkait dengan kotoran. Ya. Apa kata Salman? Ajal. Iya. Benar gitu ya. Peradaban ya Pak, ada syariat itu yang ngajarin sampai benar-benar hal yang terkait dengan kotoran itu cuman ada di Islam aja. Agama lain rata-rata itu terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan saja. Ibadah, sholat gitu. Ibadah mereka gitu ya. Tapi yang terkait dengan syariat, misalnya syariat ekonomi, adanya politiknya juga, adanya terkait dengan bahkan hal-hal sepele seperti kotoran itu yang adanya di syariat Islam. Nggak ada di syariat lain. Nggak ada di syariat lain. Nah ini benar kata Salman, nahana an nastaqbilal kiblah, kami dilarang untuk menghadap kiblat bighaitin au baulin, ketika buang air besar atau buang air kecil, au nastanji bil yamin, atau beristinja dengan tangan kanan. Jadi kami kata Salman dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Apa ya? Au nastanji bil yamin, atau dilarang juga kita kata Salman untuk beristinja dengan tangan kanan. Ya, kan beristinja dengan tangan kanan. Au yastanji ahaduna bi aqalli min salasati ahjar, atau beristinja dilarang juga kita ya untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. Kan 3 batu itu batas minimalnya itu 3 itu. Diistinja dengan 3 batu. Istijmar namanya ya. Atau istinja bil ihjar gitu. Dengan 3 batu itu minimal. Kurang dari itu kan diminta Nabi. Di awal hadis dulu pernah kita bahas. Ketika Anas bin Malik membawakan 2 batu sama 1 kotoran, 2 diambil Nabi, 1 dibuang. Karena ini makanan kayak tulang ketika itu atau kotoran ya. Ini kotoran, enggak boleh gitu ya. Nah, dalam riwayat lainnya pakai tulang. Enggak ditolak Nabi juga. Karena tulang itu makanan jin gitu kan. Dari sebelumnya kita bahas. Jadi beristinja atau istijmar dengan 3 batu. Wa alla yastanji bi raji'in au bi azmin, untuk tidak beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Enggak boleh juga. Kemudian ada riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al yaminahu, menjadikan tangan kanannya liaklihi, untuk makannya. Tangan kanan Nabi itu untuk makannya beliau, wa syurbihi, minumnya beliau, wa thiyabihi, memakai pakaian beliau, wa akhdhihi, mengambil, wa ata'ihi, dan ngasih, wa shimalahu lima siwa zalika, sedangkan tangan kiri beliau untuk selain itu. Makanya kalau ada orang yang makan dengan tangan kiri, itu menyelisihi sunnah Nabi. Bilang misalnya, saya kidal, berarti harus memperbaiki diri gitu. Harus memperbaiki, jangan sampai makan dengan kidal, walaupun kita bilang kita kidal. Karena itu kan sebenarnya bisa dilatih itu. Bisa dilatih. Jangan dijadikan alasan gitu ya. Kidal itu bisa dilatih. Kalau main apa gitu ya silahkan saja, tapi ketika makan, ketika minum janganlah dikidal gitu ya. Karena Nabi itu makan, minum, pakai pakaian, mengambil, memberi semua yang baik-baik itu dengan kanan. Selain itu baru dengan kiri. Kemudian yang ke-13 ya, yang ke-13, ayyudallik yadahu ba'dal istinja bil ardi. Setelah istinja beliau kita disunnahkan, adabnya adalah untuk yudallik itu menggosokkan ya, atau menggesekkan tangannya di tanah, atau yaghsiluha bisabun wa nahwihi, atau mencucinya, membasuhnya dengan sabun. Kalau sekarang udah ada sabun ya Pak. Kalau dulu pakai tanah itu, biar hilang baunya kotoran itu. Kan kalau di tanah udah hilang baunya. Kalau sekarang udah pakai sabun. Jadi disunnahkan ketika nggak ada sabun dengan tanah,
atau dengan sabun dicuci dan sejenisnya, liyazula ma'allaqa biha minar raihatil kariha, agar menghilangkan bau tidak enak yang nempel di tangan kita. Untuk menghilangkan bau tidak enak yang nempel di tangan kita. Nah, jadi itu sunnahnya. Jadi digesekkan ke tanah atau pakai sabun setelah beristinja itu. Untuk menghilangkan apa yang ada di kotoran yang masih tersisa di tangan kita, atau bau buruk, bau ininya, bau busuknya itu, bau kurang enaknya itu yang nempel di tangan kita. Kayaknya pakai sabun. Ya, pakai sabun. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya idza atal khala, kalau menghampiri tempat mendatangi tempat buang air, ataituhu bima'in fi taurin aw raqwatin, ya, saya membawakannya bejana. Taurin aw raqwah itu bejana artinya, ya, bahan dasarnya aja berbeda tapi sama-sama bejana artinya. Fastanja, kemudian beliau beristinja, summa masaha yadahu alal ardi, kemudian beliau menggesekkannya ke tanah. Setelah istinja digesekkan ke tanah. Kalau sekarang kita pakai sabun, ya. Intinya apa? Karena tujuannya adalah menghilangkan bau yang nempel di tangan kita itu setelah istinja. Kemudian yang ke-14, sunnah yang ke-14 adalah ayyam doha farjahu wa sarawilahu bil ma'i, ya, memercik-mercikkan air ke kemaluannya dan celananya, apa ya, idza bala, kalau pipis, liyadfa an nafsihil waswasah famata wajada balalan. Jadi ketika mendapati basah, setelah kita pipis, Pak ya, pipis, kemudian kelihatan basah celana kita, maka kita disunahkan salah satunya adalah memercikkan air di situ untuk menghilangkan was-wasnya itu. Daripada kita was-was terus, sholatnya nggak khusyuk. Ini air pipis atau air wudhu, ya? Pipis apa wudhu? Maka sunnahnya adalah ayyadhah, maka dipercikkan ke farajnya, ke kemaluannya, dan celananya itu air untuk menghilangkan was-was tadi. Untuk menghilangkan biar kita sholatnya juga yakin dan wudhunya juga yakin sah dan celananya yakin bersih gitu ya. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah hadis Hakam bin Sofyan atau Sofyan bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala, kalau beliau pipis, tawaddo, beliau berwudu, ya, beliau berwudu, wayadhahu, dan memercik-mercikkan air, ya, untuk menghilangkan was-was itu. Jadi kadang-kadang kan kita habis pipis itu kan celana kadang-kadang kena. Kita ragu ini sebenarnya tadi kena pipis atau kena air gitu. Air kita istinja. Kalau kayak gitu, ya udah percikan air ke situ aja. Percikan air untuk menghilangkan was-was yang ada di dalam diri kita. Apa ya? Hilangkan was-was. Apa riwayat lainnya? Ada riwayat lainnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa nadhaha farjahu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipis kemudian memercik-mercikkan air ke kemaluannya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Abdullah Ibnu Umar yang dhah farjahu, ya, memercik-mercikkan air ke farajnya hatta yaballa sarawilahu, sampai basah celananya Ibnu Umar itu. Jadi Ibnu Umar habis pipis itu, Ibnu Umar itu terkenal dengan mengikuti, sangat-sangat menjaga sunnah Nabi itu, Pak ya. Terkenal dengan syada'id namanya. Jadi Nabi kayak apapun dia kayak itu juga. Kalau Abdullah bin Umar itu, Nabi melakukan perjalanan, berhenti di sini dia berhenti di situ. Misalnya Nabi melakukan perjalanan, pipis di mana, beliau juga pipis di situ. Itu Abdullah bin Umar. Dan dia kalau habis pipis itu, Abdullah bin Umar itu memercik-mercikan air sampai basah celananya. Nah, sampai basah celananya. Itu untuk menjaga was-was. Menjaga was-was. Kemudian yang ke-15, ya, ayyuqaddim rijlahul yusra fid dukhul, masuk dengan kaki kiri, masuk ke tempat buang air itu dengan kaki kiri. Nah,
Fa idza kharaja, kalau keluar, falyuqaddim rijlahul yumna, maka didahulukan kaki kanan, masuk kiri, keluar kanan. Yang dibaca apa? Ghufranaka. Ghufranak, Pak ya. Bacanya apa? Ghufranaka. Ya. Itu yang paling pendek itu, Pak. Jadi dibaca apa? Keluar dari kamar mandi, ghufranak gitu ya. Ghufranak. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, kalau keluar dari kamar mandi, dari keluar dari tempat buang air, beliau membaca ghufranak. Ghufranak. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Ya. Kemudian hadis Aisyah ini ya adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Jadi hadis Aisyah ashahhu ma warada fi hadzal bab kama qala Abu Hatim. Hadis Aisyah tadi bacaan ghufranaka itu hadis paling sahih ya terkait dengan masalah ini. Bagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Jadi ghufranak. Ada riwayat lainnya ya, bisa kita baca juga ya. Riwayat lemah tapi banyak jalannya, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu juga bisa. Tapi dia jalannya lemah, riwayatnya lemah tapi banyak. Lemah banyak itu dia menjadi hasan liwairihi ya. Kita amalkan. Jadi ghufranaka itu yang paling sahih riwayatnya. Kemudian ada hadis tadi itu lagi riwayat itu. Hadisnya dhaif, riwayatnya dhaif tapi banyak. Banyak itu menyebabkan dia naik derajatnya menjadi hasan liwairihi dan itu boleh diamalkan. Dasar apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku azab, kotoran, wa afani dan menyehatkanku. Ya kenapa kita baca alhamdulillah, Pak? Ya nikmat, Pak. Karena nikmat lah. Kita buang air, pipis itu kan nikmat. Kalau nggak bisa buang air kan sakit ya. Makanya dibaca keluar kamar mandi itu apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kenapa ghufranaka? Kita memohon ampunan kepada Allah Taala. Mohon ampunan kepada Allah Taala. Dalam riwayat lainnya doanya adalah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi azaqani lazzatahu, yang merasakan memberikan kepadaku nikmatnya, wa abqa fi quwwatihi, dan mengekalkan dalam kekuatannya, wa azhaba anni azahu, dan menghilangkan kotorannya, penyakitnya dari diriku. Nah, itu Pak 15 adab-adab yang terkait dengan adab qadaul hajat. Kita ambil sedikit lagi ya, masih ada waktu. Kita ambil tentang sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu sunnah-sunnah yang terkait dengan fitrah. Maksudnya apa di sini, Pak? Ya. Jadi Allah sudah memilihkan sejumlah sunnah bagi para nabi. Ya. Qad ikhtarallahu sunanan lil anbiya. Ada sunnah-sunnah para nabi itu yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Ya. Karena dia apa? Karena dia bagian dari syiar-syiar yang banyak terjadi, sehingga kita dikenali sebagai para pengikut mereka, membedakan kita dari para manusia-manusia lainnya. Namanya sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu apa aja? Namanya sunanul fitrah. Yang pertama itu khitan. Pertama itu apa? Khitan. Khitan itu sunanul fitrah itu. Sunnahnya para nabi. Siapa yang melakukan pertama kali? Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Khitan itu artinya apa? Ada bagian yang dipotong ya, Pak ya. Mungkin kita semua sudah tahu ya. Tujuannya apa? Li'alla yajtami' fihal wasakh. Agar enggak ngumpul di situ kotoran. Jadi ada yang dipotong. Kalau di sini bahasanya lebih ini ya. Lebih vulgar bahasanya. Enggak usah saya bacakan itu ya. Diartikan apalagi. Kalau saya bacakan qat'ul jaldah allati tuqatil hasyafan. Insyaallah kita paham sunat itu apa. Tapi tujuannya apa? Tujuannya li'alla yajtami' fihal wasakh, agar enggak ngumpul kotoran di situ. Ya, kemudian liyaqtamakkan minal istibra' minal baul. Agar kita juga pipis itu enggak ini, Pak. Kan tadi ya ada hadis ya.
sebagian besar azab kubur itu kata apa tadi, Anas bin Malik itu dari pipis. Nah, khitan itu agar pipis tadi, agar kita tuh bersih ketika istinja itu, nggak nempel di kulitnya itu. Makanya kapan masa paling maksimal anak-anak itu dikhitan? Ketika dia sebelum balik, karena dia akan terkait dengan sholatnya nanti. Mau usia berapapun, makin cepat kan semakin baik sebenarnya. Kita mau dari anak bayi pun bisa dikhitan. Tapi maksimalnya kapan batas akhirnya? Sebelum dia balik itu. Intinya ketika dia balik itu dia sudah khitan. Kenapa? Karena nanti terkait dengan istibrok minal baul itu. Dan jangan nanti kalau dia nggak sunat itu pipisnya nggak terjaga dengan baik sehingga sholatnya nggak sah. Makanya itu tujuannya adalah khitan itu agar nggak berkumpul kotoran di situ, agar bisa juga istibrok minal baul, artinya pipis itu terjaga. Ya. Kalau perempuan itu sekarang ya udah ini ya, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang rajih di kalangan kontemporer itu adalah para ulama itu adalah dikembalikan kepada ahlinya, para ahlinya. Misalnya kita tanya ke dokter misalnya. Rata-rata sekarang para ulama itu memfatwakan tidak beda antara hukum sunat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu sebuah kesunahan, ya kesunahan artinya sunahnya para nabi, ya wajib harus gitu ya. Sedangkan bagi perempuan itu tidak, ya karena hadisnya juga bermasalah sebagian itu. Makanya ketika para ulama ditanya gimana hukum khitan perempuan, ditanyakan kepada ahlinya. Kalau ahlinya siapa? Ya dokter itu. Gimana pandangan dokter di situ? Kalau mereka menganggap misalnya ya nggak usah dikhitan, berarti memang begitu seharusnya. Ya, itu dibalikkan kepada ahlinya. Karena hadisnya banyak yang mempermasalahkan. Kita laki-laki aja dulu Pak ya. Jadi laki-laki khitan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman, Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan ba'dama atat alaihi samanuna sanatan." Nabi Ibrahim itu berkhitan usia 80 tahun, Pak. 80 tahun baru berkhitan. Tapi kan usianya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim panjang. Lebih panjang dari kita. Jadi jangan kita bayangkan 80 tahun udah sepuh banget, enggak. Kalau kita kan memang 80 tahun udah sepuh. Karena umurnya umat Nabi Muhammad kan umur ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu tuh panjang-panjang usianya. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim berapa ya? 100-an lebih setahu saya itu, Pak. Panjang usia beliau itu. Dan beliau dikhitan ketika usia 80 tahun. Ya. Waqtatan nabil kudum. Dikhitan di kudum. Kudum ini ada dua pengertiannya. Kudum pertama itu adalah nama tempat. Nama tempat, sebuah tempat di Syam. Namanya kudum. Ya. Pengertian kedua, kudum itu adalah alat bertukang. Alat bertukang. Jadi berkhitan dengan alat pertukangan ketika itu. Jadi ada dua makna ya Pak ya. Jadi berkhitan di kudum itu dua pengertian. Bisa jadi artinya berkhitan di tempatnya di kudum. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu berkhitan dengan alat-alat pertukangan. Makanya dahulu kalau ditakuti waktu kecil Pak ya, anak-anak kecil-kecil ditakuti dipakai kapak atau apa ya, karena memang dalilnya kudum itu, karena alatun najjar itu ya, alat-alat pertukangan. Alat pertukangan. Ada dua pengertiannya kudum itu, nama tempat atau alat pertukangan. Nah, apa mazhabul jumhur? Mazhab jumhur mengatakan bahwasanya wajib ya hukumnya untuk berkhitan ya. Kemudian mazhab Syafi'i salah satu berpandangan disunnahkan di hari ketujuhnya. Disunnahkan di hari ketujuhnya dari kelahiran. Itu salah satu mazhab Syafi'i itu mengatakan begitu. Jadi sekalian akikoh, sekalian khitanan. Nah, itu salah satu mazhab Syafi'i, Pak. Ya, ini wayaro asy-Syafi'iyyah istihbabahu yaumas sabi'. Sebagian mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'i berpandangan disunnahkan di hari ke-7. Sekalian khitan
sekalian akikoh kan bagus itu. Bagus ya Pak ya. Tapi intinya nanti memang puncaknya adalah sebelum balik itu. Kalau bisa ya sebelum balik itu. Tapi kalau mau mengikuti mazhab Syafi'i terbaiknya ya di hari ke-7 itu sekalian akikoh, sekalian khitanan gitu. Nah, kecil di khitan kan enggak bagus, enggak perlu ribet-ribet ya Pak ya. Kalau kata Imam Syaukani lam yarid tahdidu waqtin lahu wala ma yufidu wujubahu. Kata Imam Syaukani enggak ada riwayat yang menjelaskan kapan waktunya dan apa yang mewajibkannya gitu ya. Tapi dia menyelisih jumhur. Tapi mengatakan batasan waktu itu memang enggak ada sama sekali riwayatnya gitu ya. Enggak ada riwayatnya sama sekali. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah al-istihdad. Al-istihdad itu berarti sunnahnya Nabi itu Pak. Sunnahnya para Nabi istihdad itu mencukur bulu kemaluan, rambut kemaluan. Itu termasuk sunnahnya para nabi, sunnahnya para nabi istihdad. Wa naftul ibad itu artinya mencabut bulu ketiak gitu ya. Mencabut bulu ketiak. Bahasanya itu mencabut, tapi sebenarnya dengan mencukur itu sudah cukup. Nanti dijelaskan di sini. Wa huma sunnatani, keduanya itu sunnah. Ya jazi fihima, cukup dalam keduanya itu istihdad dan naftul ibad tadi. Dengan halak mencukur atau qas memotong atau naftu atau mencabut atau naurah dengan mencukur juga. Tapi Imam Syafi'i itu mengatakan kata beliau itu salah satu sunnah yang saya nggak mampu menjalankannya itu ya naftul ibad itu mencabut bulu ketiak. Karena beliau orangnya kurus, dicabut itu terasa sakit gitu ya. Nah, jadi beliau iktizar itu minta maaf untuk sunnah yang satu itu. Ya. Tapi memang secara umum dia bisa. Jadi nggak harus mencabut, tapi bahasanya itu naftu. Naftu itu artinya naftu itu artinya mencabut ya Pak ya. Mencabut. Tapi kalau dicukur, kalau dipotong itu sudah cukup gitu ya. Itu sudah bisa mewakili maknanya. Kalau mau melihat teks hadisnya, teksnya gitu. Teksnya adalah dicabut gitu ya, bukan dicukur gitu Pak. Itu yang kedua dan ketiga ya. Kayaknya kita cukupkan dulu itu ya Pak ya. Jadi sunanul fitrah yang kita bahas pada malam hari ini yang pertama itu khitan. Ya, sudah khitan semua ya Pak ya. Tadi batas maksimalnya sebelum balik lah. Ya, karena balik terkait dengan istibra' minal baul tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi hari ke-7 sunnahnya. Yang kedua dan ketiga yang kita bahas barusan adalah istihdad mencukur bulu kemaluan ya, mencukur bulu kemaluan itu. Kemudian naftul ibad mencabut bulu ketiak. Kalau nggak bisa mencabut bisa diwakili dengan mencukur atau memotongnya. Selama itu memendekkan nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita cukupkan demikian ya Pak ya. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya kita kumpulkan lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Doa. Oke. Oke kalau ada. Assalamualaikum. Ya, saya belum membaca terlalu dalam mengenai GoPay itu ya Pak ya. Allah alam di situ. Yang jelas misalnya ada dua tempat untuk merujuk sebenarnya. Kalau kita melihat fatwa-fatwa konten Korea ya. Kalau DSN kan sudah mengeluarkan juga. DSN itu Dewan Syariah Dewan Syariah Nasional itu kan rujukan fatwa untuk masalah ekonomi syariah. Itu bisa dilihat ya. DSN-nya MUI itu membolehkan. Kalau Oni Syahroni juga melihat membolehkannya. Allah alam di situ Pak. Jadi kalau saya sendiri sih lebih pegang ke fatwanya DSN ya, Dewan Syariah Nasional yang punyanya MUI itu. Ya. Karena di situ ada rincian akadnya apa saja. Kata saya harus melihat itu dulu gitu ya. Saya skemanya itu saya nggak tahu sama sekali, belum membaca masalahnya. Skemanya gimana, skema GoPay itu dan sejenisnya. Maka yang menjadi rujukan di situ adalah ya kalau menurut saya sih ya ke DSN-nya MUI itu. Ke DSN MUI. Dewan Syariah Nasional MUI itu rujukan pemerintah dalam fatwa itu Pak. Mungkin itu sih. Nanti kapan lah kita coba bahas itu ya Pak. Saya mau lihat skemanya dulu, mau baca. Nah, mungkin begitu. Kita cukupkan demikian ya Pak ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya lah kita bahas atau kapan-kapan nanti insyaallah. Karena tanpa tahu skema nanti malah kemana-mana jawabannya nanti gitu ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.